warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa alaikum wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih banyak sekali diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lain sehingga kita bisa melaksanakan sholat duhur secara berjamaah di Masjid Al-Huda yang kita cintai ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat dan pada para pengikut yang setia, yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah sholat duhur Masjid Al-Huda yang kami hormati, terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Sedikit saya akan membawakan kultum tentang tilawatil Quran bukan sebagai pentas hiburan. Beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan ya di dunia maya dengan adanya nyawer atau saweran yang orang pada istilahnya pada saat itu lagi dibacakan, yaitu Al-Quran. Pada waktu itu di video viral itu dua orang pria memberikan sejumlah uang kepada qori yang sedang membaca Al-Quran. Padahal sebelum aksi mengamal kepada qori itu belum pernah terjadi. Tapi belakangan ini marak terjadi di tengah kaum muslimin kita. Sawer atau nyawer adalah asal katanya dari bahasa yaitu awer yang mempunyai arti air jatuh nyiprat. Sesuai dengan praktek juru sawer yang menaburkan perlengkapan sawer seolah menciptakan air kepada kedua mempelai, yaitu mempelai wanita dan mempelai pria, serta semua yang ikut menyaksikan di sekelilingnya. Jadi menyawer adalah kegiatan yang dilakukan dalam resepsi pernikahan orang Sunda khususnya. Nyawer berarti menabur atau melemparkan saweran, yakni benda-benda kecil, baik itu berupa mungkin ada beras, ada kunyit, ada uang mungkin ya, serta benda-benda yang lain. Namun dalam perkembangannya aksi menyawer mengalami pergeseran. Menurut pandangan masyarakat secara umum, nyawer identik dengan persepsi yang negatif, yang berarti memberikan uang atau rasa suka atau puas kepada, biasanya terjadi di ini ya, biduan atau yang menyanyi di dangdut. Jika demikian, maka layaklah nyawer itu dilakukan untuk pembaca Al-Quran itu sendiri ya. Kira-kira menurut kita layak atau enggak? Mungkin secara itu tetap tidak layak ya. Dan di sini saya ingin mengutarakan ada beberapa adab interaksi untuk khususnya membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam ya. Firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, tertulis di dalam mushaf, membacanya adalah dengan ibadah. Untuk memuliakan Al-Quran ada adab yang harus dipenuhi ya. Ada beberapa adab di sini yang harus dipenuhi adalah adab yang pertama adalah hendaknya seorang yang membaca Al-Quran memiliki niat ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adabnya adalah
ahli Quran senantiasa menghiasinya perilakunya dengan akhlak yang baik, menjauhi perangai buruk dan menjaga wibawanya. Terus adab yang ketiga, tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai sumber pendapatan. Ya, sumber pendapatan untuk mencari nafkah atau menjadi mata pencaharian. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang artinya bacalah Al-Quran, tetapi jangan menggunakannya untuk mencari makan, jangan menjauhinya dan jangan pula berlebihan. Diriwayatkan oleh H.R. Ahmad. Yang keempat, yaitu membatalkan harusnya membatal Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah dan tartil. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, ya, jadi dengan tartil. Yang berikutnya, kelima, ketika mendengar bacaan Al-Quran yang indah, maka orang yang mendengarkannya seyogianya menyimak dengan khusyuk dan mentadabburinya. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204 artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya. Maka semestinya ketika bacaan Al-Quran itu dilantunkan, suasananya menjadi terasa hening, bukan malah menjadi gaduh, bersorak-sorak atau ngobrol satu sama lain, apalagi sampai dengan tadi ya menyawel. Jelas tindakan tersebut bukan adab untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri. Terus ada berikutnya yang keenam adalah apabila terjadi kemungkaran ketika bacaan Al-Quran diperdengarkan, maka siapa saja yang hadir dan melihat hal itu wajib hukumnya adalah mencegahnya atau nahi mungkar. Menyawar kepada seorang muslimah Korea oleh laki-laki, apalagi yang bukan muhrim, adalah bentuk kemungkaran yang tak boleh didiamkan. Maka para ulama dan tokoh agama selayaknya memberikan bimbingan mencegah aksi nyawar tadi kepada qori atau pembaca Al-Quran yang marak atau yang telah terjadi di tengah masyarakat kita agar tidak terulang kembali. Terus yang terakhir adabnya yaitu menundukkan pandangan. Jadi kita ketika mendengar bacaan Al-Quran kita menundukkan pandangan dan serasa sambil mendengarkannya. Jadi di sini lebih buruk dari semua adalah pandangan kepada sesuatu yang tidak boleh dipandang. Seperti memandang lelaki muda yang wajahnya tampan, seumpamanya memandang pada lelaki muda yang tampan dan mulus adalah kebutuhan hukumnya adalah haram. Sama saja dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, sama saja dari fitnah atau tidak aman. Ini adalah mazhab sokeh yang kuat di kalangan ulama. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Bila jamaah laki-laki memandang laki-laki yang tengah membaca Al-Quran saja tidak boleh, yakni diperintahkan menundukkan pandangan apabila pembaca itu adalah apalagi dia seorang qori atau perempuan. Jadi perintah menundukkan pandangan ini penting mengingat orang yang membaca Al-Quran memiliki suara, biasanya suaranya bagus dan lembut ya, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan rasa suka atau jatuh cinta. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.